Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Inilah ayat yang kemudian ditakuti oleh para salaf. Generasi salaf menakuti ayat ini. Allah hanya akan menerima amal orang yang sudah bertakwa itu. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi orang bertakwa? Apakah kita selama ini amalnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawaban dari Ali bin Abi Thalib untuk menggambarkan orang bertakwa itu kepada Hammam. Dikabarkanlah kepada Hammam, orang bertakwa itu kalau pagi begini, kalau siang begini, kalau malam begini, saat menghadapi masalah dia begini, saat dia disakiti orang begini, saat dia punya harta begini. Digambarkan oleh Ali bin Abi Thalib seluruhnya. Belum selesai Ali bin Abi Thalib menjawab, memberikan gambaran tentang orang bertakwa ini, Hammam lalu kemudian pingsan dengan jawaban Ali bin Abi Thalib bahwa tidak ada yang bisa mengukur ketakwaan seseorang itu kecuali Allah. Di ayat yang pertama ini semacam sebuah gambaran umum bahwa tidak ada seorang pun yang tahu dan berhak menilai siapa di antara kita yang bertakwa. Kemudian yang kedua, menunjukkan bahwa ketakwaan seseorang itu bukan untuk diklaim dirinya, atau ketakwaan itu tidak untuk dipamer-pamerkan atau dibangga-banggakan. Kenapa? Karena hanya Allah saja yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillahi summa kunta wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dari atas mimbar ini saya tidak bosan mengajak diri saya pribadi dan hadirin senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan apa yang menjadi titah perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi cegah larangan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Syekh Abdurrahman Yahya itu menggambarkan takwa itu Allah Subhanahu wa taala tidak kehilangan dirimu di saat ada perintah-perintah Allah, dan Allah tidak mendapati dirimu di saat ada larangan-larangan Allah. Indah sekali bahasa yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Yahya ketika memberikan gambaran tentang takwa itu. Allah tidak kehilangan dirimu di saat ada perintah-perintah Allah, dan Allah tidak mendapati dirimu di saat ada larangan-larangan Allah. Itulah takwa. Kenapa kita harus menjadi orang bertakwa? Dan ini merupakan wasiat yang selalu disampaikan oleh para khatib Jumat. Ini wasiat dari Allah dan Rasulnya kepada seluruh manusia, kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang soleh. Karena wal akibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik itu hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Mafhum mukhalafahnya, bila kita tidak bertakwa maka kita tidak akan berkesudahan yang baik. Bila kita tidak bertakwa maka kita tidak akan berkesudahan yang baik. Bila kita tidak bertakwa maka kita tidak akan berkesudahan yang baik.
Oleh karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada kita, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka berbekallah kalian untuk akhiratmu itu, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Rasulullah sudah membuktikan itu pada saat Fathu Makkah. Rasulullah memerintahkan yang mengumandangkan adzan adalah Bilal bin Rabah, seorang budak yang kemudian dalam sisi fisik tidak bagus, tidak elok, sehingga kemudian elit Quraisy pada waktu itu menyatakan, kenapa harus Bilal, mantan budak itu yang harus berada di posisi kemuliaan Ka'bah itu? Rasulullah membuktikan bukan itu yang dilihat oleh Allah. Pada saat khutbatul wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membonceng Usama bin Zaid juga sama, orang biasa saja. Rasulullah membuktikan bahwa di sisi Allah bukan dilihat itu. Tetapi kadang-kadang kita lupa dengan ayat inna akramakum indallahi atqakum. Kita kadang-kadang kemudian menyatakan mulianya seseorang karena dia menjadi seorang pejabat, mulianya seseorang karena dia kaya raya, mulianya seseorang karena status sosial. Faktanya seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Jamaah yang dirahmati Allah, memang untuk menjadi orang yang bertakwa itu tidak mudah. Maka kemudian Syekh Abdullah bin Ba'lawi itu dalam kitab Nasaihud Diniyahnya menyatakan, tidak mudah untuk menjadi orang bertakwa itu. Walaupun tiap Jumat diingatkan untuk menjadi orang bertakwa, itu tidak mudah, tidak mudah. Hatta seorang diberikan umur yang begitu sangat panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang diberikan umurnya. Hatta kemudian hartanya dia pakai semuanya untuk infak fisabilillah. Hatta semua hidupnya dia gunakan untuk jalan fisabilillah, belum tentu dia dikatakan sebagai orang yang bertakwa itu. Oleh karena itu, maka penting kata beliau berusaha untuk menjadi orang yang kemudian terus berdekat dan berusaha untuk menjadi orang yang istiqomah dalam ketaatan. Karena memang tidak mudah. Maka kemudian ayat yang menurunkan fattakullah mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Inna sa'yakum lasyatta. Allah melihat usaha kita yang berbeda-beda itu untuk menjadi orang yang bertakwa itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa kita juga harus menjadi orang bertakwa? Ingat juga Quran surat Al-Maidah ayat 27 itu, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Inilah ayat yang kemudian ditakuti oleh para salaf itu. Generasi salaf menakuti ayat ini. Allah hanya akan menerima amal orang yang sudah bertakwa itu. Tidak takutkah kita dengan ayat itu? Allah hanya akan menerima amal-amal orang yang sudah bertakwa itu. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi orang bertakwa? Apakah kita selama ini amalnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Itulah yang kemudian harus menjadi sebuah perenungan buat kita. Apa itu bertakwa itu? Bisakah kita mengukur takwa itu? Dan barometer apa untuk mengetahui bahwa kita bertakwa atau tidak? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, teringat apa yang terjadi saat Ali bin Abi Thalib ditanya oleh salah seorang sahabatnya ahli ibadah namanya Hammam itu, ya Amiral Mukminin, saffili al-muttaqina hatta ka'anni anzura ilaihim. Wahai Amiral Mukminin, tunjukkan kepadaku sifat-sifat orang bertakwa, gambarkan kepadaku secara penuh bagaimana orang bertakwa itu sesungguhnya, sehingga aku seolah-olah melihat orang bertakwa itu. Keinginan Hammam kemudian ingin meniru, lalu kemudian ingin melakukan apa yang digambarkan oleh Ali bin Abi Thalib tentang orang bertakwa itu secara utuh, sehingga kemudian dia paham apa orang bertakwa dan bagaimana modelnya orang bertakwa itu. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib enggan untuk menjawab pertanyaan itu. Beliau hanya menyatakan kepada Hammam, ya Hammam, ittaqillah wa ahsin, fa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Itulah nasihat dari
Ali bin Abi Thalib kepada Hammam, sang ahli ibadah sahabatnya itu, "Ya Hammam, takutlah kepada Allah dan berbuat baiklah, karena Allah senang kepada orang-orang yang bertakwa dan senang kepada orang-orang yang berbuat baik." Rupa-rupanya Hammam tidak puas dengan jawaban Ali bin Abi Thalib, karena dia ingin mendengarkan secara utuh bagaimana orang bertakwa itu supaya jelas gitu bisa dilakukan. Akhirnya Ali bin Abi Thalib menjawab pertanyaan sahabatnya Hammam itu, yang hampir dalam kitab Najul Balaghah itu setidaknya ada 4 lembar jawaban dari Ali bin Abi Thalib untuk menggambarkan orang bertakwa itu kepada Hammam itu. Dikabarkanlah kepada Hammam, orang bertakwa itu kalau pagi begini, kalau siang begini, kalau malam begini, saat menghadapi masalah dia begini, saat dia disakiti orang begini, saat dia punya harta begini. Digambarkan oleh Ali bin Abi Thalib seluruhnya. Belum selesai Ali bin Abi Thalib menjawab, memberikan gambaran tentang orang bertakwa ini, Hammam lalu kemudian pingsan dengan jawaban Ali bin Abi Thalib. Itulah kemudian yang diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib, itulah yang aku ragu dan enggan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari Hammam itu. Cukuplah dengan perkataan ittaqillah wa ahsin, takutlah kepada Allah dan sukalah berbuat baik. Sederhana kemudian Ali bin Abi Thalib memberikan gambaran tentang orang bertakwa itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka pertanyaannya selanjutnya, bisakah kemudian seseorang itu diukur ketakwaannya? Ada seorang profesor, beliau adalah mantan rektor dari Universitas Brawijaya Malang, yang kemudian berusaha dengan ilmu matematika, ilmu fisika mencoba mengukur tentang sesuatu, karena dia menganggap bahwa semuanya itu bisa measurable, semuanya bisa diukur kok. Tekanan darah saja bisa diukur, ini saja bisa diukur. Lalu apakah kita tidak bisa mengukur tingkat keislaman kita? Tidak bisakah kita mengukur tingkat keimanan kita? Tidak bisakah kita mengukur tingkat ketakwaan kita? Ini yang menjadi menarik di tulisan beliau. Apa yang kemudian menjadi indikator beliau? Dia kemudian ambil dari Al-Quran maupun hadis. Contoh sederhananya diantaranya misalnya, mau mengukur keislaman seseorang, dia ambil di antara hadis Rasulullah, dari sekian banyak hadis yang mengungkap tentang keislaman seseorang. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya keislaman seseorang itu meninggalkan apa-apa yang tidak baik. Dia tanya pada dirinya sendiri, selama hidup ini apakah banyak sudah hal-hal yang dia tinggalkan, perkara-perkara yang tidak bermanfaat dia tinggalkan. Itu menjadi sebuah indikator misalnya di antara sekian banyak ayat Al-Quran yang beliau umpamakan dan kemudian sampaikan dengan hadis-hadis Rasulullah untuk mengukur keislamannya. Kalau saya selama ini masih banyak melakukan hal yang sia-sia, berarti keislaman saya masih belum. Ditanya lagi tentang keimanan misalnya, disampaikanlah beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah misalnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Di antara itu bahwa ciri orang beriman itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kalau dia berbicara, dia sesuatu yang bermanfaat, bukan sesuatu yang tidak bermanfaat, atau lebih baik diam. Apakah selama ini dia suka berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat atau menyakitkan orang lain, ataukah tidak melakukan itu? Apakah selama ini termasuk orang yang kemudian memperbaiki hubungannya dengan tetangganya dan berbuat baik dengan tetangganya? Apakah dia juga fal yukrim dhaifah? Apakah dia kemudian memuliakan tamu? Itulah sifat-sifat yang kemudian dipertanyakan pada dirinya. Kalau selama ini dia masih banyak bermusuhan dengan tetangganya, maka tingkat keimanannya kurang bagus. Kalau selama ini kemudian dia tidak pernah memberikan penghormatan kepada tamu, maka dia imannya juga tidak bagus. Kalau selama ini dia kemudian banyak berbicara yang menyakitkan dan merendahkan, maka dia imannya tidak bagus. Paling tidak ukuran-ukuran indikator itulah yang kemudian disampaikan oleh beliau. Lalu berikutnya, apakah ketakwaan juga bisa diukur? Sejauh mana ketakwaan kita kalau dipersentase? Supaya kemudian jelas, orang mau naik pangkat saja itu pakai aturan jelas. Orang yang kemudian mau grade-nya semakin tinggi juga sudah ada aturan yang jelas. Lalu kemudian apakah di dalam ajaran agama kita tidak ada aturan yang jelas
tentang bagaimana ketakwaan kita kepada Allah yang selama Jumat itu diingatkan. Adakah perubahan atau tidak? Adakah perubahan atau tidak selama setiap Jumat itu diingatkan? Maka paling tidak, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau lalu kumpulkan ayat-ayat yang bercerita tentang ketakwaan, bercerita hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan ketakwaan. Dia kumpulkan bagaimana salatnya, bagaimana infaknya, bagaimana zakatnya, bagaimana dia kemudian memaafkan orang lain, bagaimana orang bertakwa untuk tidak marah, bagaimana orang bertakwa itu tidurnya tidak terlalu banyak di malam hari, dia banyak beristighfar di waktu-waktu sahar. Dia semuanya sambungkan ayat-ayat itu menjadi sebuah indikator, paling tidak menjadi sebuah frame rambu-rambu buat kita di mana letak ketakwaan kita kepada Allah. Ataukah Allah yang nanti akan zalim kepada hambanya, padahal itu tidak mungkin? Ataukah kita sendiri yang zalim kepada Allah karena tidak memenuhi hak-hak Allah? Paling tidak, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana kemudian digambarkan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 44 dan Quran surat An-Najm ayat 32. Di Quran surat At-Taubah 44, wallahu alimum bil muttaqin, dan Allah yang tahu siapa yang bertakwa. Kemudian Quran surat An-Najm 32, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Dua ayat ini seolah-olah memberikan gambaran memang bahwa tidak ada yang bisa mengukur ketakwaan seseorang itu kecuali Allah. Di ayat yang pertama ini semacam sebuah gambaran umum bahwa tidak ada seorang pun yang tahu dan berhak menilai siapa di antara kita yang bertakwa. Kemudian yang kedua, menunjukkan bahwa ketakwaan seseorang itu bukan untuk diklaim dirinya, atau ketakwaan itu tidak untuk dipamer-pamerkan atau dibangga-banggakan. Kenapa? Karena hanya Allah saja yang tahu. Tetapi paling tidak frame indikator itu memicu kita, memacu kita untuk bersemangat kembali kepada ketakwaan yang kemudian digambarkan oleh ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengakhiri khutbah yang pertama ini kembali kepada apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib tentang takwa itu. Ittaqillah wa ahsin. Sederhana saja, takutlah kamu kepada Allah dan berbuat baiklah, itulah orang yang bertakwa. Sederhana. Kemudian disebutkan ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Para ulama kemudian menyebutkan man khafa adlaja wa man adlaja balaga manzil. Siapa orang yang takut kepada Allah, dia pasti akan semangat untuk taat kepada Allah. Dan siapa yang taat kepada Allah, maka dia akan sampai kedudukannya di hadapan Allah. Takut kepada Allah itu bukan diartikan dengan hanya menangis di waktu-waktu tertentu atau di acara-acara tertentu. Bukan itu, kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Orang yang takut kepada Allah bukan ditandai dengan tangisan, keluarnya air mata di acara-acara atau waktu tertentu. Bukan. Orang yang takut kepada Allah itu adalah tarkul maharim, menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Setidaknya, paling tidak, jagalah lisannya, kecuali untuk melakukan hal-hal yang baik, zikir, membaca Al-Quran, lalu keilmuan. Jagalah kemudian matanya untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jagalah kemudian tangannya untuk tidak mengambil hak orang lain, mencuri, merampok, memungli orang lain. Jaga tangannya. Jaga kemudian kakinya untuk tidak melangkah ke hal-hal maksiat. Jaga perutnya untuk makan hal-hal yang halal saja. Jauhi yang subhat, apalagi kemudian yang haram. Jaga semua anggota tubuh badan kita dari hal yang diharamkan oleh Allah, sehingga muncul rasa ketaatan kepada Allah. Itulah ittaqillah. Kalau itu dilakukan luar biasa. Kemudian berikutnya adalah wa ahsin, dan berbuat baiklah. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu sudah mewajibkan sesuatu yang baik kepada apapun. Kuncinya cuma itu saja, takut kepada Allah sehingga memunculkan ketaatan kepada Allah, lalu kemudian berbuat baiklah. Berbuat baiklah kepada sahabat kamu, berbuat baiklah kepada keluarga kamu, berbuat baiklah kepada tamu kamu, berbuat baiklah kepada tetangga kamu, berbuat baiklah. Setiap hari berpikir hanya untuk menjadi orang yang berbuat baik kepada orang lain.
Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan orang yang bangun pagi dalam keadaan sehat walafiat, maka dia punya hutang sebenarnya kepada Allah untuk bersyukur, bersedekah. Tetapi dengan salat duha dia bisa untuk membayar itu kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian berpikir untuk menjadi orang baik. 360 tulang yang ada pada kita sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, tulang-tulang yang sehat bangun pada hari itu, kita wajib untuk mensedekahi. Artinya sebenarnya kita diwajibkan untuk berbuat baik 360 paling tidak kebaikan, dan itu kita tidak mampu cukup dengan sholat duha itu, paling tidak 2 rakaat. Dan tentu saja pikirannya, rencananya, dan apa yang akan dia lakukan hari itu, dia selalu berpikir untuk berbuat baik. Maka sangat naif kalau ada orang yang kemudian ingin menjadi orang bertakwa, hari itu dia tidak sempat berpikir untuk bersyukur kepada Allah atas sehatnya, tapi masih merencanakan pikiran-pikiran yang jelek dan tidak baik kepada sesamanya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan tentang takwa itu, at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini, sambil beliau berisyarat kepada dadanya. Artinya apa? Di hadis sebelumnya Rasulullah menyatakan, jangan saling mendengki antara sesama muslim dan mukmin, jangan saling bermusuh-musuhan, jangan saling membelakangi, jangan saling bermusuh-musuhan dalam hal perdagangan. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah sudah menggambarkan bahwa orang yang masuk menjadi ahli surga itu ternyata ibadahnya biasa saja. Ketika Abdullah bin Amr bin As kemudian penasaran tentang pemuda itu, ternyata apa kelebihan orang itu? Saya ibadahnya seperti biasa saja, tetapi saya tidak pernah sedikit pun ada rasa dengki kepada sesama mukmin, dan tidak ada sedikit pun ingin mencurangi sesama mukmin. Itu luar biasanya, dan tidak semua orang bisa melaksanakan itu. Hatta amal-amal lahir pun sebenarnya belum bisa menjadikan ketakwaan seseorang menjadi sebuah ukuran. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang 2 orang perempuan, yang perempuan pertama ahli salat, ahli puasa, rajin bersedekah, tapi dia suka menyakiti tetangganya, maka dia ada di neraka. Bukankah ada seorang perempuan yang biasa saja salatnya, biasa saja puasanya, biasa sedekahnya, tetapi dia bisa menjaga dirinya untuk tidak merendahkan dan menyakiti sesama mukmin. Itulah rahasia takwa yang sungguh luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk menjadi orang yang bertakwa, karena hanya orang bertakwalah yang akan beruntung nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jamaah kuliah Jumat yang dirahmati Allah, marilah pada khutbah yang kedua ini kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa umur yang diberikan Allah kepada kita menjadi umur yang barokah, bisa memberikan kebaikan kepada kita, karena kita pun tidak tahu kapan Allah memanggil kita. Oleh karena itu tetaplah selalu berusaha istiqomah di dalam jalan ketaatan kepada Allah. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita yang kena musibah diberikan kesabaran, lalu kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وهون علينا في شكرة الموت ونجاة من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.